Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Kami juga mau berdoa buat setiap pelayanan Tuhan, pekerja Tuhan yang melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan urapi, dan berkati juga setiap jemaat yang ada di setiap rumah Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sungguh kita bersyukur hari ini semua karena kebaikan Tuhan kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Amin. Kita percaya, kita dipercaya Tuhan hari ini masih diberikan kesehatan, kehidupan, semuanya ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita berikan salam sehati kepada kiri kanan kita, walaupun senyumnya tidak terlihat, tapi boleh sambil senyum ya. Haleluya, serukan namanya. Kita bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari mau serukan Engkau Yesus. Mari kembali katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Lambaikan tangan, katakan, segala namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar
bersyukur kami ada sampai hari ini Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami. Hari lepas hari kami lalui bersama Engkau Yesus. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami percaya Tuhan, Engkau memelihara setiap hidup kami. Saat badai datang menghampiri hidupku,
Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Angkat tanganmu, katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa Kami percaya Roh Kudus mengalir di tempat ini, Tuhan. Kau jamah Tuhan setiap kami yang hadir. Yes. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Katakan lebih lagi, mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya menyapa bagi jemaat GBI Bethel Kelapa Gading, GBI Bethel Kedoya, dan GBI Bethel Harapan Indah. Dan buat setiap saudara yang menyaksikan khotbah ini, saya mengucapkan salam sejahtera buat kita semua. Saya berdoa semoga kita semua berada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang dahsyat. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita hampiri Tuhan dan kita menyerahkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menerima kami, Engkau mengampuni kami dan bahkan mengasihi kami. Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau berkata dan Engkau berfirman buat setiap kami, sehingga biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami boleh dikuatkan,
Kami boleh mendapatkan informasi yang baru yang berasal dari firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh berubah, hidup kami boleh berdampak, dan terlebih lagi nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Pengurapan-Mu bagi hamba-Mu ini ya Tuhan, dan biarlah melalui bibir, mulut, lidah hamba-Mu ini kebenaran firman-Mu bisa relevan dan bisa kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Roh Kudus, mari Kau berkarya lebih lagi. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting bagi saya untuk mengingatkan kita semua bahwa sepanjang bulan Oktober ini gereja kita memiliki fokus bulan misi atau bulan penginjilan. Makanya sepanjang bulan ini di dalam setiap khotbah-khotbah yang diadakan setiap minggunya kita akan terus diingatkan tentang makna penginjilan, amanat agung, dan pentingnya menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan salah satu bagian penting dari Injil adalah kehidupan orang-orang percayanya. Karena zaman sekarang Injil akan sangat powerful diberitakan jika orang-orang percayanya menjadi surat yang terbuka untuk orang lain lebih mengenal Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudaraku, Injil akan bisa dirasakan oleh orang lain ketika orang percaya menghidupi kebenaran firman Tuhan. Nah, maka dari itu minggu ini kita akan belajar tentang hidup menjadi berkat. Dan secara khusus saya memberi judul khotbah saya pada kesempatan ini dengan tema signifikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Bapak Ibu, saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan bagi kita semuanya. Mana yang Anda suka? Hidup dikejar berkat atau hidup menjadi berkat? Saya ulang sekali lagi pertanyaan saya, mana yang Anda lebih suka? Hidup dikejar berkat atau hidup menjadi berkat? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat yakin bahwa sebagian besar orang akan lebih suka hidupnya dikejar oleh berkat. Karena dikejar berkat kedengarannya memberikan kita sebuah keuntungan, memberikan kita sebuah kenyamanan, memberikan kita sebuah rasa aman. Karena berkat mengejar kehidupan kita. Nah, makanya ada banyak orang yang seumur hidupnya mengejar akan hal ini. Nah, ketimbang hidup menjadi berkat, konotasinya seperti ada sebuah pengorbanan, seperti ada sebuah effort yang dikeluarkan dari diri kita untuk kita bagikan kepada orang lain. Makanya ada banyak orang yang lebih suka hidup dikejar berkat ketimbang hidup menjadi berkat. Tapi sadarkah saudara bahwa dikejar berkat hanyalah sebuah efek atau sebuah akibat dari hidup yang menjadi berkat? Dengan kata lain, kita tidak akan bisa dikejar berkat kalau hidup kita tidak menjadi berkat. Dan itulah yang akan kita mau pelajari dan kita akan kupas dan kita akan sama-sama bahas pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan memanggil kita untuk kita berdampak bagi lingkungan di mana kita berada. Entah mungkin saudara berada di pekerjaan, dalam dunia bisnis, dalam komunitas maupun keluarga, Tuhan ingin kita memberi makna yang baik bagi lingkungan di mana kita ditempatkan. Nah, yang menjadi ironis adalah ketika ada banyak sekali manusia akhir zaman yang hidup hanya berfokus kepada diri sendiri. Ada banyak orang yang hanya mencari keuntungan diri sendiri, ada banyak orang yang hanya memikirkan apa yang saya bisa dapat, apa yang saya bisa pakai, apa yang bisa memuaskan kehidupan saya, tanpa memikirkan apa yang orang lain rasakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ini memang sudah dibuatkan ribuan tahun lalu di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Saya membaca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi,
tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Firman Tuhan berkata, jauhilah mereka itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fakta yang ada di sekitar kita memperlihatkan bahwa manusia-manusia akhir zaman cenderung untuk memprioritaskan diri sendiri. Padahal Tuhan memanggil kita untuk kita bisa menjadi dampak bagi lingkungan kita, menjadi dampak bagi keluarga kita, menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di kantor, yang ada di dunia bisnis, yang ada di lingkungan kita. Dan hal tersebut tidak akan bisa terlaksana kalau kita sebagai orang-orang percaya hanya memikirkan diri sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia mengenal ada dua fase kehidupan manusia. Yang pertama adalah fase struggle. Struggle adalah di mana manusia mengalami pergumulan, mengalami kerja keras, mengalami perjuangan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam kehidupannya. Saat ini ada jutaan orang, ada banyak orang di dunia ini yang masih berada pada titik ini. Mereka bekerja keras, mereka berusaha, berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, mendapatkan kehidupan yang lebih baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada orang yang bekerja dengan begitu keras hanya untuk mengejar fase kehidupan manusia yang kedua, yaitu sukses. Yang pertama struggle, yang kedua adalah sukses. Sukses adalah fase kehidupan manusia yang sudah memiliki rasa aman. Rasa aman di sini tentu dalam hal ekonomi, atau mungkin juga dalam hal relasi, dalam hal sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Rasa nyaman serta kehidupan yang stabil. Nah, semua orang di dunia ini mendambakan kehidupan yang seperti ini. Semua manusia mendambakan fase sukses dalam kehidupan mereka. Namun tahukah saudara bahwa ada satu fase yang nilainya jauh lebih tinggi daripada sekedar sukses? Fase yang saya percaya ini adalah fase yang Tuhan inginkan agar setiap kita orang percaya memiliki dan melakukannya dalam kehidupan kita. Satu fase yang nilainya jauh lebih bermakna dari hanya sekedar sukses. Apa itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Fase tersebut dinamakan dengan yang namanya signifikan. Dan itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, signifikan memiliki pengertian penting, berarti, atau bermakna. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu, jika orang percaya ingin hidupnya dipakai menjadi berkat bagi orang lain, atau saudara ingin hidup saudara dipakai untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi komunitas, bagi lingkungan, bagi dimanapun saudara ditempatkan, tidak ada jalan lain selain kita menjadi orang yang penting bagi mereka, berarti bagi mereka, dan bermakna bagi orang lain. Karena itulah esensi dari signifikan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi signifikan kita perlu memperhatikan effort yang kita keluarkan. Kita harus memperhatikan upaya, usaha yang kita keluarkan dari diri kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan membagikan beberapa prinsip yang bisa kita pelajari dan bisa kita lakukan dalam hidup kita supaya hidup kita bisa lebih signifikan dan menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Dan yang pertama, untuk menjadi signifikan, setiap kita harus memberi dampak, bukan memberi kesan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang paling penting dari hidup yang signifikan adalah bagaimana hidup kita bisa berdampak bagi lingkungan kita. Ada banyak orang di dunia ini yang fokus untuk meninggalkan kesan yang baik, tetapi bukan dampak yang baik. Nah, saya tidak serta-merta bilang bahwa kesan itu tidak penting Bapak Ibu. Kesan itu penting untuk membangun image kita di depan orang lain. Namun tahukah saudara bahwa memberi kesan itu tidak butuh waktu. Tetapi memberi dampak itu membutuhkan proses. Nah, memberi kesan itu biasanya adalah dari image kita. Dari penampilan, dari packaging kita, apakah kita menarik di depan orang,
apakah tutur bahasa kita bagus, menarik, sopan, santun, dan lain sebagainya, kesan bisa dibangun melalui image yang kita tampilkan. Namun berbeda dengan memberi dampak, Bapak Ibu. Memberi dampak itu adalah dari personal life yang kita tunjukkan. Dan itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu, membutuhkan effort, membutuhkan usaha supaya orang lain bisa betul-betul merasakan dampak yang baik dari diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin hidup kita difokuskan untuk memberi dampak, tidak hanya memberi kesan. Ada banyak orang yang hanya fokus untuk memberi kesan yang baik. Makanya ada orang-orang berlomba untuk menampilkan packaging yang baik, tutur kata yang baik, sopan santun yang baik. Saya tidak bilang bahwa itu bukan sesuatu yang penting, tapi ada satu yang lebih signifikan, lebih important, lebih penting daripada hanya sekedar meninggalkan kesan bagi orang lain, yaitu memberi dampak. Pertanyaan buat setiap kita yang hadir dalam kebaktian ini, apa yang saudara tampilkan kepada orang lain? Apakah kesan, apakah image saudara, ataukah dampak yang kita fokuskan untuk kita bisa bagikan kepada orang-orang yang ada di luar sana? Dan tahukah saudara bahwa inilah pendekatan yang Tuhan selalu berikan kepada orang yang Dia tolong. Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang lebih memfokuskan dampak daripada hanya sekedar kesan. Tentu saudara ingat bagaimana Yesus ketika Dia berjumpa dengan wanita Samaria, Dia berjumpa dengan orang-orang berdosa, pemungut cukai dan lain sebagainya. Bagaimana Yesus lebih memfokuskan dirinya untuk bisa memberi dampak daripada hanya sekedar memberikan kesan yang baik kepada orang-orang tersebut. Ada satu kisah yang sangat menarik di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Ini adalah ayat firman Tuhan yang sering sekali kita baca Bapak Ibu, yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan Zakheus diubahkan secara radikal. Karena apa? Karena Yesus lebih memfokuskan dirinya untuk memberi dampak kepada Zakheus dibandingkan dengan memberikan kesan. Firman Tuhan berkata, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saudara melihat sendiri bagaimana Yesus memberikan teladan yang sangat powerful, bagaimana Dia memberikan dampak yang sangat luar biasa, sehingga Zakheus mengalami perubahan yang radikal. Walaupun di saat yang bersamaan ada sekelompok orang yang mencibir apa yang Yesus lakukan. Orang melihat kesan yang tidak baik, orang melihat kesan yang kurang pantas, karena Yesus lebih memilih untuk berkumpul, untuk makan di rumah orang-orang berdosa. Karena pada waktu itu Zakheus dicap oleh orang-orang Yahudi, dicap oleh para pemuka agama adalah sebagai orang yang pendosa, sebagai orang yang berdosa. Tetapi Yesus tidak mementingkan kesan orang lain. Dia lebih mementingkan dampak apa yang bisa ia berikan kepada Zakheus. Dan itu sangat powerful untuk mengubahkan kehidupan Zakheus. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kesempatan ini mari kita introspeksi diri kita. Apa yang sudah bisa kita berikan kepada orang lain. Ada seorang pengajar terkenal dan beliau adalah ketua Center for Christian Leadership di Dallas Theological Seminary bernama Howard Hendricks pernah mengatakan, "You can impress people from a distance, but you can only impact them up close."
kamu bisa membuat orang lain terkesan dari jauh. Tetapi kamu hanya bisa memberi dampak bagi hidup mereka ketika kita dekat kepada mereka. Saudara, hidup yang signifikan adalah hidup yang menambahkan nilai kepada orang lain. Mari kita fokus untuk memberi dampak melalui perhatian kita, melalui effort, upaya kita untuk komunitas kita, untuk gereja kita, untuk keluarga kita. Jangan hanya puas dengan kesan yang baik, jangan hanya puas dengan kesan yang kita timbulkan dari image kita, tetapi kejarlah nilai yang bisa kita tambahkan kepada orang lain. Saya selalu ingat ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang menambahkan nilai yang baik kepada orang lain. Saudaraku, mari kita introspeksi diri kita. Nilai apa yang sudah kita tambahkan kepada orang lain? Mari kita teladani Yesus yang seumur hidupnya bukan saja meninggalkan kesan yang baik, bukan saja meninggalkan kesan yang luar biasa, tetapi memberikan dampak yang sangat signifikan untuk kehidupan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita orang yang mengasihi Tuhan dipanggil untuk bisa signifikan menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa mulai dari hal-hal yang paling kecil yang mungkin hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa peduli dengan orang lain, bagaimana kita bisa memiliki empati terhadap kesusahan orang lain, bagaimana kita bisa memberikan kepedulian kita kepada orang yang kesusahan, kepada orang yang kekurangan, kepada orang-orang yang membutuhkan kabar baik. Dan itu kita bisa tunjukkan melalui karakter kita, melalui kelemah lembutan, melalui kemurahan hati, melalui cara kita mengasihi kehidupan mereka. Dan saya percaya ketika kita melakukan ini, kita memfokuskan diri untuk menjadi dampak yang baik. Saya percaya hidup kita akan signifikan untuk dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa signifikan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Yang pertama, biarlah kita memfokuskan diri kita untuk memberi dampak, bukan hanya memberi kesan. Dan yang kedua adalah kita harus memfokuskan diri kita untuk menjadi orang yang berkorban ketimbang menjadi orang yang hanya sekedar menikmati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini ada dua jenis manusia yang bisa kita temukan di sekitar kita. Yang pertama adalah jenis manusia yang hanya bisa menikmati dengan apa yang ada. Dan yang kedua, kita bisa melihat jenis manusia yang mau memberikan effort, memberikan pengorbanan, memberikan usaha, baik itu untuk keluarga, baik itu untuk komunitas, baik itu untuk pekerjaan. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, hidup kita tidak akan pernah signifikan untuk menjadi berkat kalau kita hanya menjadi penonton, kalau kita hanya menjadi penikmat saja. Hidup yang signifikan adalah hidup yang memberikan kontribusi untuk orang lain, memberikan kontribusi untuk gereja, memberikan kontribusi untuk lingkungan, untuk komunitas, untuk pekerjaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mempelajari kalau hidup kita hanya sekadar menikmati, maka kita akan menjadi orang yang selalu menuntut dan menuntut. Saya kasih contoh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja dengan menempatkan diri sebagai seorang yang menonton atau menikmati dari suguhan yang diberikan oleh gereja, maka saudara akan selalu menuntut dari kekurangan-kekurangannya. Misalnya kalau musiknya kurang bagus, saudara akan bilang, wah hadiratnya tidak terasa, hadirat Tuhan tidak ada. Kalau khotbahnya kurang cocok buat kehidupan saudara, saudara akan bilang pengkhotbahnya nggak bagus, penyampaiannya nggak sistematis dan lain sebagainya. Dan kalau saudara gereja tidak melayani saudara sebagaimana mestinya seperti yang saudara harapkan, maka saudara akan kecewa dan lain sebagainya. Itu akan terjadi kalau kita menempatkan diri kita sebagai orang yang hanya sekedar menonton dan menikmati. Kita akan terus menuntut. Namun akan berbeda ketika saudara datang ke gereja dengan kerendahan hati, saudara menempatkan diri sebagai seorang hamba yang mau berkorban. Kita akan melihat bahwa memberi kontribusi bukanlah sesuatu yang mudah. Melayani, berjuang, memberikan pengorbanan untuk pelayanan bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi itu adalah sebuah kehormatan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memberikan pengorbanan memang mendatangkan ketidaknyamanan bagi kita. Itu akan mengusik mungkin harga diri kita, itu akan mungkin mengusik rasa nyaman kita, rasa aman kita, image yang sudah kita bangun. Tetapi sadarlah bahwa panggilan kita sebagai orang percaya adalah untuk berkontribusi bagi sesama dan bagi kerajaan Allah. Berhentilah menjadi orang yang hanya menikmati. Berhentilah menjadi orang yang hanya sekedar menuntut dari segala kekurangan-kekurangan yang ada. Menuntut pasangan kita tidak sempurna, menuntut anak-anak orang tua kita tidak sempurna, menuntut komunitas tidak sempurna, menuntut gereja, gembala, pemimpin rohani kita tidak sempurna. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang mau berkorban, mengambil peran untuk berkontribusi bagi kerajaan Allah. Ketika kita mengambil peran, kita mengambil langkah, kita mengambil pengorbanan, kita akan sadar, kita akan tahu bahwa pengorbanan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Pengorbanan bukanlah sesuatu yang gampang. Itu mengusik rasa nyaman kita. Orang percaya yang mau hidupnya dipakai Tuhan secara signifikan untuk menjadi berkat bagi orang lain adalah orang percaya yang mau berkorban. Bukan hanya sekedar menikmati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan datang buat setiap kehidupan kita. Mana yang akan kita pilih? Mana yang akan kita ambil? Mana yang akan kita lakukan? Apakah kita mau menjadi orang yang hanya menuntut, tidak memberikan kontribusi, atau kita menjadi orang yang mau mengambil peran, mengambil langkah, mengambil kontribusi untuk bisa memajukan pekerjaan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk bisa merasakan kebaikan Tuhan, bisa merasakan kasih Tuhan. Dan hal tersebut tidak akan bisa terpenuhi, tidak akan bisa tergenapi kalau kita sebagai orang percaya tidak memikirkan hidup kita apakah berdampak atau tidak. Dan semuanya bisa memulai dari sesuatu yang paling kecil Bapak Ibu. Mulailah dari kehidupan kita. Mulailah dari kehidupan keluarga kita. Mulailah dari lingkungan, komunitas di mana kita berada. Jadilah berkat melalui perkataan kita. Jadilah berkat melalui sikap kita. Jadilah berkat melalui pola pikir kita. Keputusan-keputusan yang kita ambil. Kita harus mewariskan legacy. Mewariskan keteladanan iman kepada orang-orang lain. Bagaimana kita bisa mengasihi. Bagaimana kita tidak hidup di dalam kebencian. Bagaimana kita tidak hidup di dalam rasa marah, rasa dengki, rasa iri, rasa negatif lainnya kepada orang lain. Dan kita bisa belajar untuk melakukan hal itu. Saya percaya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita bisa signifikan menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya percaya ketika orang Kristen, orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya signifikan, maka disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Keluarga akan kuat, gereja akan kuat, dan bangsa akan kuat. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah Indonesia. Seberapa banyak saudara yang rindu hidupnya dipakai Tuhan secara signifikan, secara luar biasa untuk memberkati banyak orang. Boleh di rumah kita masing-masing kita mengangkat tangan kita. Dan saya rindu untuk berdoa buat setiap saudara supaya Tuhan memakai kita menjadi pribadi-pribadi yang signifikan, menjadi pribadi-pribadi yang radikal untuk bisa menjadi dampak, untuk bisa memberikan pengorbanan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita satukan hati kita berdoa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Pada kesempatan ini kami boleh belajar tentang bagaimana hidup orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, yang bagaimana kami bisa signifikan, kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Roh Kudus memampukan kami ya Tuhan, supaya kami bisa memperhatikan apa yang keluar dari hidup kami. Kami belajar untuk memperhatikan apa yang keluar dari tingkah laku, dari perkataan kami, dari sikap kami. Supaya itu betul-betul menjadi dampak yang baik bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami. Dan kami mau memulai semuanya dari langkah yang paling kecil, dari hal-hal yang paling simpel yang ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk kami terus senantiasa menjadi berkat ya Tuhan. Menjadi kesaksian, menjadi surat yang terbuka. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan melalui hidup kami orang mengalami Yesus. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan berbicara lebih dahsyat buat setiap kami mendengarkan kebenaran firman ini. Dan kami tutup firman ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat, yang menjadi penolong,
menjadi pembela kami. Hanya demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami telah beribadah Tuhan sekalipun secara online, tapi kami selalu percaya Tuhan Yesus. Sekalipun kami melalui media online, kami percaya kuasa Tuhan tidak akan pernah berkesudahan bagi hidup kami. Mari Tuhan berkati setiap firman Tuhan yang telah dibagikan. Biarkan setiap firman yang telah dibagikan menjadi rema dalam hidup kami. Engkau berkati setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah. Biarkan Tuhan melalui setiap ibadah ini Tuhan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami bisa bersama-sama kembali lagi Tuhan berkumpul untuk kembali memuji nama Tuhan minggu-minggu berikutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah online kita pada hari ini. Angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga setiap di antara kita boleh mewarnai hidup ini dengan terus berpegang kepada Tuhan dan firman-Nya, supaya kebenarannya menerangi kehidupan kita semua dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.